Shalom, Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bertemu dengan saudara. Saya Pendeta Setio Nugroho dari STT Baptis Bandung akan berbagi tentang kebenaran. Ketika pribadi kita sudah dipulihkan, maka hidup kita otomatis dipenuhi dengan kasih. Dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19, dikatakan sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus ini, awalnya Petrus tidak menyadari maksud Tuhan Yesus. Maksud dari pertanyaan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dengan cepat Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Tetapi bukan itu maksud Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengulangi kembali pertanyaannya. Pertanyaan yang sama, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Tetapi Petrus masih juga belum menyadari maksud Tuhan Yesus, sehingga masih menjawab dengan jawaban yang sama, "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Tetapi ketika pertanyaan yang sama diulang untuk yang ketiga kalinya, barulah Petrus sadar bahwa Tuhan Yesus tidak sedang berbicara tentang kasih, bahwa Yesus tidak sedang menanyakan seberapa Petrus mengasihi dirinya. Bukan, saudara-saudara. Tetapi Yesus sedang menyelesaikan masalah Petrus. Masalah yang selama ini membebani hatinya, membebani pikirannya dengan perasaan bersalah yang besar, dengan penyesalan yang begitu dalam. Masalah yang membuat hatinya hancur, yang membuat hatinya dirobek-robek, yang membuat dia tidak berani berdiri dengan percaya diri di depan Yesus, yang membuat merasa dirinya tidak lagi berharga sebagai murid Yesus. Sebab Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Petrus pernah jatuh, kita juga bisa jatuh. Seperti Petrus pernah gagal, kita juga bisa gagal. Ketika kita tidak setia kepada Tuhan, ketika kita gagal mempertahankan nilai-nilai kekristenan atau nilai-nilai firman Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita berkompromi dengan dunia ini, kita gagal sebagai seorang Kristen. Tentu setiap kegagalan punya akibat, membuat kita semakin merasa tidak berarti, membuat kita merasa tidak berdaya, tidak berharga, membuat kita merasa akhirnya menjadi mustahil menjadi seorang Kristen yang benar-benar seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, karena kita disandera oleh pengalaman kegagalan kita. Kita akhirnya kemudian membatasi diri, membatasi keyakinan kita, membatasi tindakan kita. Kita akhirnya beraninya hanya tinggal di zona nyaman kita. Kita beraninya hanya melakukan hal-hal yang kita bisa dan tidak mau melakukan lebih daripada itu. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus dalam percakapan ini menolong Petrus untuk dipulihkan. Ada 3 langkah yang Tuhan Yesus lakukan di dalam menolong Petrus. Yang pertama,
Tuhan Yesus menolong Petrus menghadapi masalahnya. Masalah harus dihadapi, jangan lari dari masalah. Yang kedua, Tuhan Yesus menolong Petrus, memulihkan Petrus, membimbing Petrus supaya Petrus bisa mengakui kegagalannya. Itu sebabnya pertanyaan itu diulang sampai 3 kali. Dan pada pertanyaan yang ketiga itulah Petrus kemudian sadar dan mengakui, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Betapapun menyakitkan, tetapi kesalahan atau kegagalan harus diakui. Karena itu adalah merupakan jalan untuk kita dilepaskan dari penjara mental, dari penjara rasa bersalah yang membuat kita bisa kemudian dipulihkan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus menolong Petrus? Tuhan Yesus memberi kesempatan kedua. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Walau engkau pernah gagal, walaupun engkau pernah menyangkal aku, engkau mendapat kesempatan yang kedua, gembalakan domba-dombaku. Jangan undur, ambil kesempatan untuk bangkit kembali melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.